Selamat siang anak-anak ibu kelas Blumia. Hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita mengenai tingkat organisasi kehidupan. Apa yang dimaksud dengan organisasi kehidupan? Nah, kalau kita berbicara mengenai tingkat, artinya ada tingkat yang paling rendah sampai ke paling tinggi. Nah, sebelum ibu lanjutkan, kira-kira ada yang sudah bisa menjelaskan? Atau ada yang sudah tahu tingkat organisasi mulai dari yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi? Baik, mari kita perhatikan gambar berikut bersama-sama dengan seksama. Pada gambar yang pertama, ibu ambil contohnya adalah sel darah merah. Nah, sel darah merah ini akan berkumpul membentuk suatu jaringan darah. Jaringan darah akan berkumpul membentuk suatu organ, yaitu organ jantung dan organ pembuluh darah. Nah, organ jantung dan pembuluh darah ini akan membentuk sistem peredaran darah dalam tubuh kita. Sistem peredaran darah akan bergabung dengan sistem yang lainnya, membentuk suatu individu yang kompleks. Mari kita lihat pengertiannya satu persatu. Yang pertama adalah sel. Sel merupakan unit terkecil yang struktural dan fungsional dari tubuh makhluk hidup. Kemudian jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Organ adalah kumpulan dari jaringan. Sistem organ adalah kumpulan organ yang membentuk suatu sistem. Dan individu merupakan makhluk hidup tunggal yang terbagi menjadi dua, yaitu uniseluler yang terdiri dari satu sel dan multiseluler terdiri dari dua. Selanjutnya adalah populasi, yaitu kumpulan daripada individu yang sejenis yang menempati lingkungan tertentu. Jadi harus satu jenis ya. Nah, misalnya pada gambar yang pertama ini adalah populasi semut. Di sini ada 4 ekor semut, maka itu sudah dikatakan populasi. Kemudian ada populasi manusia dan populasi tanaman jagung. Lebih dari satu individu itu sudah dikatakan dengan populasi. Tingkatan selanjutnya adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan daripada populasi yang berbeda jenis. Jadi sudah lebih banyak lagi kumpulannya. Misalnya pada gambar ini ada kumpulan jerapah, ada kumpulan banteng, dan ada kumpulan rusa. Ada singa juga. Artinya di situ sudah membentuk suatu komunitas. Nah, pada gambar ini juga terlihat adanya kumpulan dari beberapa populasi makhluk hidup. Selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antar komunitas dengan lingkungannya. Nah, di sini sudah termasuk dalam unsur abiotik dengan unsur biotik yang saling berhubungan satu sama lain. Kita lihat contoh berikut. Berikut ini merupakan contoh dari ekosistem laut. Nah, kita bisa lihat adanya suatu kompleks kehidupan yang mencakup unsur biotik dan unsur abiotik yang terdapat di dalam laut. Unsur biotik ekosistem laut seperti ikan, kerang, ganggang, dan anemon laut. Sedangkan unsur abiotik yang ada di laut meliputi air, oksigen, cahaya matahari, garam, pasir,
dan batu. Nah, antara unsur biotik dan unsur abiotik memiliki hubungan yang sangat erat, artinya saling ketergantungan. Nah, selain ekosistem laut, kira-kira ekosistem apa lagi ya yang ada dan bisa kita sebutkan? Dapatkah kamu menyebutkan ekosistem apa yang kamu ketahui dan sebutkan unsur biotik beserta unsur abiotiknya? Jadi, dalam tingkat organisasi kehidupan ekosistem sudah terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian bioma. Bioma adalah vegetasi utama yang dipengaruhi oleh iklim tertentu dengan mayoritas tanaman yang menempati. Sini ada bioma gurun, bioma padang rumput, bioma taiga, bioma hujan tropis, hutan gugur, dan savana. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah biosfer, yaitu mencakup seluruh tempat yang ada di muka bumi ini. Itu kalau biosfer. Baik, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Terima kasih. Created using Powtoon.